Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kekuatan yang Menyempurnakan. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Apabila ia datang pada hari untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Karena itu, kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mempercayai bahwa kami manusia terbatas, kami manusia tidak sempurna, kami manusia penuh dengan kekurangan, namun kekuatan Tuhan yang menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang kekuatannya yang menyempurnakan. Kalau kita berbicara tentang apakah ada yang sempurna di dalam dunia ini, maka umumnya semua orang akan mengatakan bahwa Tuhanlah yang sempurna, sementara manusia adalah ketidaksempurnaan, manusia itu adalah keterbatasan, dan manusia itu adalah kelemahan, dan manusia itu penuh dengan segala kekurangan. Tentu statement ini dikatakan ya benar dan amin, karena begitulah memang apa yang terjadi secara kenyataan dan juga apa yang dikatakan dalam firman Allah. Karena Allah adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Tentu pencipta lebih tinggi daripada ciptaan karena adalah penolong. Sementara kita yang ditolong, tentu yang menolong lebih besar keluar biasanya daripada yang ditolong. Karena Tuhan adalah pemberi berkat, sementara kita adalah penerima berkat. Maka sumber segala sesuatu yang terbaik berasal dari Allah, dan apa yang terbaik yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kita tidak menghasilkan apapun dari kehidupan kita sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruhnya adalah pemberian Allah. Tatkala kita berbicara tentang kekuatan yang menyempurnakan, maka kita bisa memahami. Kalau kita belajar tentang surat 2 Tesalonika, adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk memberikan pemahaman yang benar. Kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan yang berat, dan mereka menganggap bahwa kedatangan Tuhan itu akan segera datang. Kiamat itu akan segera datang, sehingga mereka banyak berdoa, lalu mereka berhenti bekerja. Mereka merasa sudah selesai seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini, dan Yesus akan segera datang untuk yang kedua kali. Lalu mereka berhenti. Bagi mereka yang sedang terancam, teraniaya, sedang dalam keadaan kesulitan yang sangat luar biasa, maka di dalam alam pikirnya, buat apa lagi hidup di dalam dunia? Tatkala kemudian iman percayanya kepada kedatangan Tuhan sebagai iman yang sangat dinantikan, maka harapannya, segeralah Tuhan engkau datang yang kedua kali, supaya kami terpisah dari seluruh penderitaan yang ada di dalam dunia ini, supaya kami terlepas dan diangkat daripada segala kesulitan yang terjadi, ancaman yang terjadi, ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Itu adalah harapan daripada jemaat di Tesalonika. Tetapi Paulus memberitahukan bahwa tidak demikian. Kalau Tuhan datang kedua kali, artinya bukan segera datang. Bisa memang segera datang, tapi kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Maka sikap yang harus dilakukan adalah bersiap siaga setiap saat jika Tuhan datang yang kedua kali, baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik keadaannya. Sahabat seperjalanan, tatkala kita membaca ketiga ayat ini, apa yang firman Tuhan katakan? Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu. Kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kita melihat ada tugas utama dalam hidup kita, yaitu untuk berbuat baik dan dengan segala dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, yaitu perbuatan baik, pekerjaan iman. Jadi kehidupan tidak serta-merta hanya berbicara tentang apa yang baik yang kita terima. Mungkin kesehatan kita butuhkan. Kita juga berharap ke kondisi finansial yang semakin baik.
Kita ingin segala sesuatu yang kita rencanakan berjalan lancar, sukses. Dan kita berharap seluruh anggota keluarga kita dengan segala rancangan-rancangan yang dibuatnya, bagi yang masih sekolah, yang mau menikah, yang sudah berumah tangga, semuanya diberkati oleh Allah. Maka berbicara tentang berkat adalah sebuah natur kebutuhan manusia yang diinginkan semua orang. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak cukup sampai batas di sana. Apa yang Tuhan ajarkan? Supaya engkau mengerjakan perbuatan baik sebagai sebuah pekerjaan imanmu. Jadi artinya, di dalam kehidupan kita tidak hanya berbicara menginginkan berbagai macam, seluruh ancaman, seluruh ketakutan, kekhawatiran, segala problem hidup diangkat. Tetapi ada tugas yang lebih mulia dan agung, bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan iman kita di dalam melakukan perbuatan yang baik. Pada saat-saat kesulitan itulah, bagaimana orang yang punya kelebihan menolong, memberi yang kekurangan. Bagaimana orang yang diberikan sebuah kelancaran menolong mereka yang sedang terhimpit, yang sedang tidak lancar hidupnya. Di dalam saat-saat terancam itulah kasih dinyatakan, saling menopang, saling melengkapi, saling menghibur, saling menguatkan terjadi. Tetapi jika setiap orang sudah dicukupkan segala sesuatunya, maka dia merasa sudah tidak butuh lagi orang lain. Tidak ada lagi yang namanya persekutuan, tidak ada lagi yang namanya saling gotong royong, tidak ada lagi yang namanya itu saling tolong menolong. Kasih Kristus menjadi sesuatu yang terlupakan. Semua orang berpikir tentang dirinya sendiri. Di dalam saat-saat sulit itulah, selain kekuatan Tuhan yang menyempurnakan, kita sebagai orang-orang percaya satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, satu dengan yang lain untuk saling menghibur, satu dengan yang lain untuk saling mendengarkan problem yang dihadapi, satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang kemudian pada akhirnya Tuhan dimuliakan lewat komunitas kita yang memuliakan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kekuatannya adalah menyempurnakan. Tetapi kekuatan itu juga bisa terjadi lewat komunitas-komunitas yang saling menopang. Sebagaimana jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul. Di antara mereka ada yang kemudian menjual hartanya dan membagikannya. Sehingga apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Dan mereka disukai semua orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan semakin hari semakin banyak. Dengan demikian, sahabat perjalanan, kita bekerja tidak hanya berbicara tentang untuk kebutuhan kita. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus melakukan pekerjaan baik, yaitu pekerjaan imanmu. Di mana Tuhan memanggil kita tidak hanya berbicara tentang mendapatkan berkat, tapi bagaimana memberkati. Di mana kita tidak hanya mendapatkan pertolongan di masa-masa sulit, sebagaimana terjadi kepada jemaat di Tesalonika, tapi pun kita dipanggil untuk menolong mereka-mereka yang berada di masa-masa sulit. Kekuatan Tuhan menyempurnakan dan kita akan sempurna dan saling menguatkan. Tatkala satu dengan yang lain saling peduli, saling menolong, saling melengkapi, saling mengasihi, dan saling menyatakan kasih Kristus di antara setiap kita masing-masing, maka Tuhan akan dimuliakan di atas segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Kekuatan Tuhan menyempurnakan kami, dan kami menjadi semakin sempurna tatkala satu dengan yang lain saling menguatkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan mengabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kekuatan Tuhan menyempurnakan, dan biarlah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin.